Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, seluruh gubernur, wakil gubernur yang hadir, dan seluruh bupati dan wali kota yang hadir, Bapak Ibu sekalian, para Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Respon cepat. Kebutuhan kita sekarang ini respon cepat. Karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa Bali menuju ke luar Jawa Bali. Dan selama 2 minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat. Di catatan saya 25 Juli di luar Jawa Bali berkontribusi 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru secara nasional. Tetapi lihat per 1 Agustus itu naik menjadi 13.589 atau 44% dari total kasus baru secara nasional. Dan per 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus. Ini sudah 54% dari total kasus baru secara nasional. Hati-hati kenaikan dalam 2 minggu ini. Dan saya perintahkan kepada Panglima, kepada Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespon dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ. Saya melihat ini angka-angka, hati-hati. Ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi di 5 Agustus kemarin. Kaltim kasus aktif yang ada 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958. Itu hari Kamis. Hati-hati hari Jumat kemarin, hari Jumat Sumut naik menjadi 22.892, naik. Riau naik menjadi 14.993, naik. Sumbar 14.712, ini juga naik. Yang turun saya lihat di 2 hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati ini selalu naik dan turun. Dan yang perlu hati-hati NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus NTT itu masih 886 tanggal 1 Agustus, 2 Agustus 410,
kasus baru. Tanggal 3, 608 kasus baru. Tanggal 4, 530. Tetapi lihat di tanggal 6 kemarin, 3.598. Yang seperti angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada 3 hal penting. Yang pertama, yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat itu direm. Yang pertama, yang paling penting, ini gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda semua harus tahu, artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak 2 minggu. Yang kedua, ini saya minta pada Panglima TNI yang berkaitan dengan testing dan tracing. Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini. Segera temukan, merespons secara cepat, karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau enggak, orang yang punya kasus positif sudah kemana-mana, nyebar kemana-mana. Segera temukan. Yang kedua, testing dan tracing. Sekali lagi, segera temukan. Dites, ketemu, di tracing, dia kontak dengan siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, segera bawa mereka, ajak mereka untuk masuk ke isolasi terpusat. Ini tugasnya gubernur, untuk bupati, wali kota, untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing. Bisa jumlahnya 1, bisa 2, bisa 10, bisa memakai sekolah. Saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman. Bawa mereka ke sana. Dan saya minta Menteri PU juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespon dari angka-angka yang ada. Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Ini terutama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine, tapi kalau enggak ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi kematian, angka kematian yang ada. Saya rasa 3 hal itu aja yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ulang, mobilitas indeks yang harus diturunkan, testing dan tracing yang harus direspon dengan cepat. Yang ketiga, isolasi terpusat. Udah, ini pengalaman di provinsi-provinsi yang ada di Jawa yang bisa turun 3 hal ini yang dilakukan. Saya rasa nggak usah banyak-banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan yang terakhir, kecepatan vaksinasi yang semuanya harus mendukung. Selain 3 tadi, kunci yang terakhir yaitu kecepatan vaksinasi. Semua negara melakukan ini dan kita juga harus melakukan dengan kecepatan. Vaksin ada, jangan sampai kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati, wali kota mendapatkan vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari 2 hari langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama. Baik di Dinkes
maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera suntikkan, karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus angka-angka harian ini, dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Waktu saya berikan kepada Menko Ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.